to be executed by shooting. Dated December 1st. According to opinion polls, that's what about 70%. Hai semua sobat pencinta kisah misteri dunia, selamat datang kembali di Mystery Stories bersama aku, Krisna. Gimana kabar kalian hari ini semuanya? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya guys. Oke, ketika kita mendengar atau membaca slogan Just Do It, sebagian besar dari kita mungkin akan langsung membayangkan suatu merek perusahaan pemasok keperluan olahraga ternama yaitu Nike. Terlebih lagi, slogan tersebut merupakan salah satu slogan paling dikenal sepanjang masa. Slogan ikonik milik Nike ini memang sederhana hingga mudah untuk diingat. Saking populernya, slogan Just Do It ini yang secara harfiah berarti lakukan saja, sering dijadikan sebagai inspirasi dan pemacu motivasi bagi setiap orang agar tidak menunda-nunda suatu pekerjaan. Namun tidak banyak orang yang tahu jika ada kisah unik dan tragis di balik terciptanya slogan ikonik tersebut. Normalnya, slogan sebuah merek produk biasanya diambil dari kisah yang sukses atau terinspirasi dari sesuatu yang bernuansa positif. Sebaliknya, slogan Just Do It malah terinspirasi dari kata-kata terakhir yang diucapkan oleh seorang terpidana mati yang sedang menunggu regu tembak untuk mengeksekusi mati dirinya. Dia adalah Gary Gilmore, terpidana yang dihukum mati karena kasus pembunuhan ganda yang dilakukannya. Gary Gilmore dieksekusi mati oleh regu tembak di Utah, salah satu negara bagian Amerika Serikat, dan menjadi orang pertama yang dieksekusi di Amerika Serikat sejak hukuman mati diterapkan kembali pada tahun 1976. Lalu sebenarnya siapakah Gary Gilmore? Sekarang kita akan masuk ke bagian latar belakang kehidupan Gary Gilmore. So, let's go! Gary Mark Gilmore lahir di McCamey, Texas pada tanggal 4 Desember tahun 1940. Dia merupakan anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan Frank Gilmore dan Bessie Gilmore. Salah satu saudara kandung Gary bernama Michael Gilmore yang merupakan seorang penulis dan jurnalis musik di Amerika Serikat. Sebenarnya Gary lahir dengan nama Faye Robert Kaufman yang dianggap sebagai nama samaran saja. Dan ketika pindah dari Texas, Bessie mengubah kembali nama anaknya ini menjadi Gary Mark Gilmore. Perubahan nama ini menjadi masalah di kehidupan keluarga ini, setelah Gary menemukan akta kelahiran aslinya dengan nama Faye Robert Kaufman. Gary yang mengetahui nama aslinya ini adalah Faye Robert Kaufman, menganggap bahwa dirinya bukan anak kandung mereka, dan merupakan anak haram atau anak pungut. Pemikiran ini diperkuat juga dengan keadaan bahwa Gary dan ayahnya tidak pernah akur. Dugaan ini juga diperkuat dengan penjelasan Michael bahwa ayah mereka memang terbukti sangat tegas dan kejam dalam mendidik mereka. Tidak jarang, si ayah juga akan memukul mereka tanpa alasan yang jelas. Sehingga karakter Gary pun berubah menjadi anak yang nakal sedari usia remajanya. Pada usia 14 tahun, Gary pernah ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga telah melakukan pencurian mobil bersama teman-temannya. Dia akhirnya dibebaskan secara bersyarat, namun 2 minggu kemudian Gary kembali ditangkap atas tuduhan pencurian lainnya. Akhirnya pihak pengadilan memutuskan untuk memberikan hukuman dengan cara mengirimkan Gary ke sebuah sekolah reformasi pendidikan pemasyarakatan remaja muda, yaitu McLaren di Woodburn, Oregon. Gary akhirnya dibebaskan setelah 1 tahun berada di sekolah itu. Namun kejahatan Gary tidak pernah berhenti. Dia terus melakukan aksi-aksi kriminal seperti mencuri dan mengemudi mobil dengan ugal-ugalan. Sehingga dia kembali ditangkap dan dipenjara pada tahun 1961. Di tahun 1962, ayah Gary meninggal dunia setelah menderita kanker paru-paru stadium akhir. Ketika mendengar berita kepergian ayahnya, Gary sangat merasa hancur. Meskipun tidak memiliki hubungan yang cukup baik dengan ayahnya, Gary sangat menyayangi ayahnya. Bahkan Gary sempat melakukan tindakan bunuh diri dengan mencoba menyayat pergelangan tangannya. Kehidupan Gary pun semakin tidak karuan. Di tahun 1964, 5 bulan setelah kebebasannya dari penjara, Gary kembali ditangkap atas tuduhan penyerangan dan perampokan bersenjata di Salem, Oregon. Pada tahun 1972, dia diberikan kebebasan bersyarat namun tidak memenuhi syarat tersebut.
dan dia baru resmi dibebaskan pada tahun 1975. Pada tanggal 19 Juli tahun 1976, Gary Gilmore kedapatan kembali merampok sebuah pam bensin di sebuah tempat di negara bagian Utah dengan menggunakan senjata. Setelah mengambil sejumlah uang tunai, Gary Gilmore kemudian meminta karyawan pompa bensin tersebut yang bernama Max Jensen untuk berbaring telungkup di tanah sebelum akhirnya Gary mengeksekusinya dengan cara menembak kepalanya. Pada keesokan harinya, Gary melanjutkan aksinya dengan merampok sebuah motel. Kemudian seperti yang dia lakukan pada karyawan pom bensin tadi, Gary memaksa seorang karyawan motel yang bernama Benny Busnell untuk berbaring, lalu akhirnya Gary juga menembak kepalanya. Saat tengah mengeksekusi karyawan motel tersebut, tangan Gary tidak sengaja tertembak oleh senjatanya sendiri. Kejadian tersebut dilihat seseorang saksi yang kemudian menjadi catatan polisi untuk memburu seseorang dengan luka tembak di tangannya. Setelah melakukan aksinya, Gary kemudian berlindung di rumah sepupunya yang bernama Brenda. Ironisnya, Brenda yang tidak tahu apa yang telah Gary lakukan pada hari-hari sebelumnya, malah menelpon polisi dengan harapan agar tangan Gary yang tertembak bisa segera diobati. Gary pun ditangkap ketika mencoba lari dan akhirnya Gary menyerah tanpa ada perlawanan. Sidang pun dimulai, namun Gary hanya dipidana atas kasus pembunuhan dan perampokan terhadap Benny. Kasus pembunuhan Jensen tidak dibawa ke pengadilan dikarenakan tidak memiliki saksi di tempat kejadian itu. Meskipun begitu, Gary tetap didakwa atas dua pembunuhan tersebut. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, Gary memang banyak memiliki catatan kriminal di negara tersebut. Sehingga tidak ada hal yang dapat membela Gary ketika Gary di dalam persidangan tersebut. Gary pun langsung mendapati pilihan hukuman antara digantung atau ditembak mati. Lalu dia memilih untuk dieksekusi dengan cara ditembak mati. Pada tanggal 17 Januari tahun 1977, Gary akhirnya dieksekusi. Dia diikat di sebuah kursi dan 5 polisi yang bertugas sebagai algojo sudah berada di depannya siap mengokang senjata. Gary adalah orang pertama yang dieksekusi sejak larangan tersebut berakhir. Dengan menantang menghadapi regu tembak, kata-kata terakhir Gary kepada para algojo sebelum mereka menembak jantungnya adalah, "Ayo lakukan," atau "Let's do it." Berita tentang eksekusi mati terhadap Gary ini pun sampai ke seluruh publik. Salah satu pendiri biro iklan yang bernama Weeden dan Kennedy mendapatkan inspirasi dari kisah eksekusi Gary. Perusahaan Weeden disewa oleh Nike untuk melancarkan kampanye pemasaran produk mereka. Saat itu, Nike yang tengah menjadi perusahaan multinasional mengalami penurunan performa penjualan produk mereka. Lantas Nike mengontrak Weeden untuk memulihkan kembali performa penjualan produk. Weeden menyarankan Nike untuk menciptakan sebuah slogan baru. Slogan dengan frasa yang pendek saja agar mudah diingat setiap orang. Nah, kebetulan Weeden yang merasa mendapatkan inspirasi dari kisah eksekusi Gary, mendapati ketertarikan terhadap kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Gary sebelum akhirnya dieksekusi. "Saya suka bagian do it," kata Weeden kepada sutradara Doug Prey dalam film dokumenter 2009 Art and Copy. Namun Weeden tidak menjiplak seluruh kata-kata Gary. Weeden menggantikan kata let's dengan kata just di depan untuk menambahkan penekanan pada bagian do it. Di lain sisi, adik kandung Gary yang bernama Michael Gilmore menulis buku berjudul Shot in the Heart yang merincikan tentang hubungannya dengan Gary dan keluarga mereka yang sering bermasalah. Dimulai dari pemukiman asli mereka di Mormon sampai ke eksekusi mati Gary pada tahun 1977. Dan inilah dia guys, kisah seorang kriminal yang kata-kata akhirnya dianggap menjadi inspirasi dari slogan brand ternama yaitu Nike. Gimana menurut kamu? Kasih komentar kamu di bawah. Jika kamu menonton video ini sampai habis, pastikan jangan lupa untuk klik like-nya. Subscribe channel ini dan nyalain notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya. Berikut ini, ada beberapa video yang mungkin menarik buat kamu. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Salam saya, Krishna Rams.